Apa yang dia rancang baik adanya. Saya melayani Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya melayani Tuhan dalam 7 tahun ini di gereja lokal yang jemaatnya nggak terlalu banyak, sekitar 300. Dan saya dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Ada begitu banyak hal yang menimpa, boleh dikatakan ada yang gak suka dengan saya. Ada banyak pada saat Tuhan sedang proses dan mau mempromosikan saya naik, ada saja masalah. Tetapi saya tetap berpegang teguh bahwa Tuhan adalah gembalaku. Saya bukan saya nggak peduli dengan banyak orang yang kalau cuma cibiran itu biasa. Saya percayakan rekan hamba Tuhan sebagai gembala juga pasti mengalami bagaimana kita hidup yang begitu sepertinya berat, tantangan begitu berat. Bahkan kalau kita mendengar, melihat, menyaksikan bagaimana, jangankan gereja, rumah doa aja dilarang. Gereja yang sudah berdiri dikorek-korek lagi di MB-nya. Kita bisa bayang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup yang mau benar di hadapan Tuhan, tetapi ada saja masalahnya. Tetapi satu hal yang Tuhan nggak pernah tinggalkan, Dia adalah gembala yang setia. Kita tetap percaya, kita tetap teguh di dalam situasi, kondisi apapun. Kalau kita tetap percaya, maka percayalah waktunya Tuhan. Kalau saya boleh bilang, kita mengikuti kalendernya Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Kalau saya melihat gereja ini bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus? Waktu saya pelayanan di Kalimantan, mohon maaf, lantainya masih dari tanah dan temboknya ini masih dari bambu. Tapi mereka semangat luar biasa. Di belahan Kalimantan, saya ke Kalimantan Timur, di Kutai Barat, masih jauh. Saya mesti harus nyebrang lagi lewat perahu, pakai perahu. Tetapi yang satu hal yang saya bilang sama Tuhan, saya malu melihat anak-anak Tuhan di pedalaman sangat antusias untuk menyembah, memuji Tuhan, sangat antusias. Oleh sebab itu saya bilang di tempat ini, kalau nggak berlebihan, mewah fasilitas, full musik. Mereka di daerah, jangankan yang seperti ini, gitar satu aja senarnya cuma 5, tetapi mereka tetap semangat, antusias. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya jemaat Tuhan di Maus ini punya gairah kepada Tuhan, memiliki gembala yang luar biasa, berkaitan dengan Yesus gembalaku yang setia. Saya mau bagikan 3 poin hari ini. Saya selalu melihat waktu, karena 3 poin ini sebetulnya saya mau bagikan, 1 poinnya 1 jam Bapak Ibu. Ibu-ibu langsung melirik saya, itu yang bener aja. Ya saya kan datangnya jauh ya, jadi 1 poin 1 jam, 3 poin berarti oh ibu yang jawab ya. Tapi tenang, saya akan persingkat 1 poin jadi 10 menit supaya kita nggak berlama-lama juga, karena pasti nanti akan ada acara lagi. Poin yang pertama secara cepat, Yesus datang untuk menyelamatkan domba yang tersesat. Sebagai gembala yang setia, Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir sebagai manusia, Dia yang kudus, Dia yang mulia, Dia yang agung. Tapi Dia rela tinggalkan surga untuk Dia datang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya Dia membebaskan orang yang berdosa. Karena tidak mungkin orang yang berdosa datang kepada Allah yang kudus. Tidak mungkin orang yang berdosa datang kepada sumber yang mulia, kudus dan agung. Tidak mungkin. Inilah bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kalau agama yang lain, mereka cari Tuhan, mereka cari sesembahan. Siapa yang dianggap layak untuk disembah? Bapak Ibu pernah dengar? Ada orang yang menyembah kepada matahari? Bapak Ibu pernah dengar? Ada orang yang datang kepada gunung?
Mereka mencari sepertinya di sana ada pertolongan. Tetapi saudara dan saya, kita harus bangga memiliki Allah yang mencari saudara dan saya. Karena Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang benar. Yesus datang bukan untuk mencari orang yang kudus, tetapi Yesus datang mencari orang yang berdosa. Kita nggak dianggap oleh dunia ini, Bapak Ibu. Kita nggak layak, tidak masuk di dalam hitungan orang dunia ini. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, engkau begitu berharga. Karena engkau saking berharganya, yang kudus datang turun untuk menyelamatkanmu. Sesuatu kita harus bangga memiliki Yesus sebagai gembala. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah gembala yang baik. Berarti kalau ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Tetapi malam hari ini bukan saja dia gembala yang baik, tetapi dia adalah gembala yang setia. Natal adalah bukti kasih. Kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih Allah yang begitu dahsyat. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka kita pasti berpikir bahwa Dia layak untuk menerima penghormatan kita. Saat kita sudah dibenarkan, saat kita sudah diampuni dari dosa, lalu Dia mau kita dipimpin oleh gembala yang setia. Suatu ketika saya ada pelayanan anak-anak muda di Bekasi. Saya bilang begini, hai anak-anak muda, setialah engkau kepada pemimpin rohanimu. Pada saat diskusi ada anak muda yang terlewat jauh. Artinya ada anak muda yang seperti saya lah, usianya mendekati jauh. Dia bilang, dia protes, Pak Pendeta, saya hanya percaya dengan pimpinan Tuhan Yesus. Saya nggak percaya lagi dengan gembala saya. Saya kaget. Dia bilang, saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi gembala saya enggak. Lalu saya tanya, kenapa? Diskusi kami, lalu saya bilang begini, kalau kamu, saya pakai bahasa Indonesia ya, waktu itu saya pakai bahasa Betawi, jadi lu gue gitu, sama-sama anak muda. Jadi kalau kamu nggak taat kepada pemimpin yang ada di dalam dunia, yang terlihat, bagaimana mungkin kamu akan percaya kepada Dia yang tidak terlihat? Bapak Ibu, paham yang saya beritahu? Kalau kita memiliki pemimpin rohani, kita nggak taat dan setia, bagaimana mungkin kita berkata, aku hanya percaya kepada Yesus yang kita tidak lihat secara kasat mata? Jadi sepertinya anak muda ini rohani, tetapi sesungguhnya sedang menutupi bahwa dia ada rasa kecewa dengan gembalanya. Yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat, bahkan di suatu tempat yang sunyi sepi, dia adalah kepanjangan tangan Tuhan. Para gembala-gembala saya tahu, saya paham betapa sulitnya menggembalakan jemaat-jemaat. Tetapi percayalah, pada saat Tuhan memilih rekan-rekanku sebagai gembala,